Abu Hurairah. Hari itu, jika kau adalah Abu Hurairah, maka kau tidak sedang menghadapi sekadar rasa lapar biasa. Kau sedang menghadapi ujian antara iman dan logika, antara kepercayaan kepada janji Allah dan bisikan ketakutan yang menyesakkan dada. Bayangkan suasana di Madinah pada masa itu. Kota yang sederhana, rumah-rumah dari tanah dan batu, kehidupan yang jauh dari kemewahan. Tidak ada dapur penuh persediaan, tidak ada lumbung yang menggunung. Hari ini makan, besok belum tentu. Begitulah kehidupan banyak sahabat, terutama mereka yang dikenal sebagai Ahlus Suffah. Kau adalah bagian dari mereka. Ahlus Suffah adalah para sahabat miskin yang tinggal di serambi Masjid Nabawi. Mereka tidak punya rumah tetap, tidak punya penghasilan tetap, tidak punya simpanan. Mereka menyerahkan hidup mereka sepenuhnya untuk belajar dan menemani Rasulullah SAW. Dunia tidak mereka genggam, akhirat yang mereka kejar. Namun tubuh tetaplah tubuh. Ia butuh makan, ia butuh tenaga. Sudah beberapa hari ini, perutmu kosong. Kosong yang bukan hanya berarti belum makan pagi. Kosong yang membuat lambung terasa seperti diremas-remas. Kosong yang membuat kepalamu ringan dan pandangan sedikit berputar. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa para sahabat yang sangat lapar sampai mengganjal perut dengan batu agar rasa perih itu sedikit teredam. Kau melakukannya. Batu itu menekan perutmu seolah berkata, "Bertahanlah." Kau duduk di tepi jalan, berharap ada yang melihat keadaanmu dan mengajak makan. Bukan meminta dengan lisan, tidak. Harga diri dan rasa malu menjaga lidahmu, tapi tubuhmu berbicara lewat wajah yang pucat dan langkah yang gontai. Lalu beliau datang. Nabi Muhammad SAW berjalan dengan ketenangan khasnya. Wajahnya bercahaya, senyumnya lembut. Beliau melihatmu. Bukan sekadar melihat secara fisik, tetapi melihat keadaanmu yang tersembunyi. Dalam banyak peristiwa, Rasulullah SAW memahami kondisi sahabatnya tanpa mereka perlu mengadu. Beliau mengajakmu ke rumahnya. Saat itu harapanmu bangkit. Ada sesuatu dalam dirimu yang berkata, "Hari ini aku akan makan." Kalian masuk ke rumah yang sangat sederhana. Tidak ada kemewahan, tidak ada hidangan berderet, tapi di sana ada sesuatu yang membuat jantungmu berdebar. Semangkuk susu. Susu itu tampak putih bersih. Tidak terlalu besar, tidak pula terlalu kecil, tapi bagi seseorang yang berhari-hari menahan lapar, mangkuk itu terlihat seperti anugerah besar. Matamu memandangnya dengan harapan. Tenggorokanmu terasa kering, air liur hampir menetes. Kau membayangkan meminumnya perlahan, seteguk demi seteguk. Susu itu mengalir di tenggorokanmu, mengisi lambung yang kosong, menenangkan rasa perih yang sejak tadi menyiksa. Kau membayangkan rasa hangat dan kenyang yang akan segera datang. Dalam hatimu, kau berkata, "Alhamdulillah, Allah tidak meninggalkanku." Namun ujian belum selesai. Rasulullah SAW memandangmu dan bersabda, "Wahai Abu Hurairah, panggillah Ahlus Suffah." Kalimat itu seperti petir di siang hari, Ahlus Suffah. Bukan satu orang, bukan dua orang, mereka puluhan. Dalam riwayat disebutkan sekitar 70 orang. 70 orang yang sama-sama lapar. 70 orang yang juga jarang mendapatkan makanan cukup. Logikamu langsung bekerja. Susu ini untuk satu orang saja mungkin belum tentu cukup. Bagaimana mungkin dibagi ke 70 orang? Kalau mereka semua minum pasti habis. Aku tidak akan kebagian. Dalam sekejap, hatimu menjadi medan perang. Di satu sisi, ada perintah Rasulullah SAW. Di sisi lain, ada perutmu yang perih. Ada rasa takut yang sangat manusiawi. Disinilah kita melihat sisi paling jujur dari seorang sahabat. Abu Hurairah sendiri menceritakan kegelisahannya. Ia tidak menyembunyikan bahwa dalam hatinya ada rasa takut tidak kebagian. Ia manusia. Ia lapar. Ia berpikir secara logis. Inilah yang hari ini sering disebut sebagai scarcity mindset. Pola pikir kekurangan. Pola pikir yang meyakini bahwa rezeki itu terbatas dan jika orang lain mendapatkan, maka jatah kita akan berkurang. Tapi kau tahu satu hal. Perintah Rasulullah SAW tidak mungkin sia-sia. Maka meskipun kakimu terasa berat, meskipun hatimu dipenuhi kecemasan, kau tetap pergi memanggil mereka. Satu persatu kau panggil Ahlus Suffah.
Mereka datang. Wajah-wajah yang juga tampak letih. Tubuh-tubuh yang juga menahan lapar. Mereka duduk memenuhi ruangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan mangkuk itu kepadamu dan memerintahkan agar kau memberikannya kepada mereka satu persatu. Tanganmu gemetar saat memegang mangkuk itu. Kau mendekati orang pertama. Ia meminum. Lama. Sampai kenyang. Kau menatap isi mangkuk dengan cemas. Masih ada, katamu dalam hati. Tapi pasti berkurang banyak. Orang kedua minum sampai puas. Orang ketiga. Orang keempat. Orang kelima. Setiap kali mangkuk berpindah tangan, hatimu bergetar. Ini pasti yang terakhir. Setelah ini habis. Namun anehnya, susu itu tidak habis. Setiap orang minum sampai kenyang. Bukan hanya seteguk simbolis. Bukan hanya membasahi bibir. Tapi minum dengan puas. Kau menyaksikan keajaiban itu dengan mata kepalamu sendiri. Namun tetap saja, di setiap perpindahan tangan, ada bisikan dalam hatimu, sekarang pasti habis. Begitulah manusia. Bahkan saat melihat bukti di depan mata, rasa takut terkadang tetap muncul. Akhirnya orang terakhir selesai minum. Ruangan menjadi tenang. Mangkuk itu kembali ke tangan Rasulullah, beliau memandangmu dan tersenyum. Senyum yang penuh makna. Seolah beliau tahu betul apa yang bergolak di dadamu sejak tadi. Beliau bersabda, "Tinggal aku dan kamu." Kau menjawab, "Benar, wahai Rasulullah." Beliau berkata, "Duduklah dan minumlah." Kau duduk, kau pegang mangkuk itu, kau minum. Susu itu masih ada. Banyak, kau minum lagi. Perutmu mulai terasa penuh. Beliau berkata lagi, "Minum lagi." Kau minum lagi sampai hampir tidak sanggup. Beliau berkata lagi, "Minum lagi." Hingga akhirnya kau berkata, "Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada tempat lagi di perutku." Barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminum sisanya. Kisah ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, nomor 6452. Dalam kitab Ar-Riqaq, ia bukan dongeng. Ia bukan cerita motivasi buatan manusia. Ia adalah peristiwa nyata yang disaksikan dan diceritakan langsung oleh Abu Hurairah. Disinilah letak pelajaran besar. Allah menunjukkan bahwa keberkahan bukan soal ukuran, bukan soal volume, bukan soal kalkulasi manusia. Dalam matematika manusia, satu mangkuk dibagi 70 orang pasti habis bahkan sebelum separuh. Dalam matematika Allah, satu mangkuk bisa mencukupi semua, bahkan masih tersisa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya." Ayat ini menegaskan bahwa rezeki bukan ditentukan oleh jumlah sumber daya semata, tetapi oleh kehendak dan ketetapan Allah. Kita sering takut berbagi karena merasa rezeki kita akan berkurang. Kita takut memberi sedekah karena khawatir saldo menipis. Kita takut membantu orang lain karena merasa diri sendiri belum aman. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta. Secara zahir mungkin angka berkurang, tetapi secara hakikat keberkahan bertambah. Abu Hurairah hari itu belajar pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia menyaksikan langsung bagaimana Allah melampaui logika manusia. Ia merasakan sendiri bagaimana rasa takutnya ternyata tidak berdasar. Betapa sering kita seperti Abu Hurairah sebelum susu itu berputar. Kita melihat rezeki kita dan berkata, "Kalau ini kubagi, aku tidak akan cukup." Kita memegang erat apa yang ada di tangan kita, seolah-olah kitalah yang menjaganya dari kehancuran. Padahal justru dengan berbagi, Allah menjaga dan memberkahi. Scarcity mindset membuat hati sempit. Ia membuat kita melihat dunia sebagai medan perebutan. Seolah-olah jika orang lain naik, kita harus turun. Jika orang lain kenyang, kita harus lapar. Namun kisah mangkuk susu itu membalik cara pandang tersebut. Allah ingin mengajarkan bahwa rezeki tidak saling merebut. Setiap orang punya jatah yang sudah ditulis. Tidak akan tertukar. Tidak akan terlambat. Tidak akan diambil orang lain. Jika susu itu memang ditakdirkan untuk Abu Hurairah, maka meskipun 70 orang minum sebelumnya, ia tetap akan mendapatkannya. Begitu pula dengan rezeki kita hari ini. Jabatan yang memang untukmu tidak akan diambil orang lain. Klien yang memang untukmu tidak akan berpindah. Pasangan yang memang ditulis untukmu tidak akan tertukar.
Masalahnya sering bukan pada sedikitnya rezeki, tetapi pada kurangnya keyakinan. Abu Hurairah akhirnya tidak hanya kenyang secara fisik, ia kenyang secara spiritual. Ia menyaksikan sendiri bagaimana tawakal mengalahkan ketakutan. Bagaimana ketaatan di tengah kecemasan membuka pintu keberkahan. Kisah ini juga mengajarkan tentang adab dan ketaatan kepada Rasulullah SAW. Bayangkan jika Abu Hurairah berkata, "Ya Rasulullah, bolehkah aku minum dulu karena aku sangat lapar?" Secara manusiawi itu bisa dimaklumi. Tapi ia tidak melakukannya. Ia mendahulukan perintah Rasulullah SAW di atas kebutuhan pribadinya. Dan justru karena itu, ia mendapatkan lebih dari yang ia bayangkan. Dalam kehidupan kita, seringkali Allah menguji dengan situasi serupa. Kita diminta memberi saat kita merasa kekurangan. Kita diminta bersabar saat kita merasa paling lelah. Kita diminta percaya saat logika berkata sebaliknya. Disitulah letak ujian iman. Keberkahan tidak selalu masuk akal secara matematis, tapi ia nyata dalam kehidupan orang-orang yang percaya susu itu adalah simbol. Ia bisa berupa uang, waktu, ilmu, kesempatan. Kita sering berpikir bahwa jika kita berbagi ilmu, orang lain akan menjadi pesaing. Jika kita membantu, kita akan tersaingi. Jika kita memberi, kita akan kehilangan. Padahal justru dengan berbagi, Allah meluaskan. Abu Hurairah yang dulu lapar dan miskin, kelak menjadi sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits. Namanya dikenang sepanjang sejarah Islam. Rezekinya bukan hanya susu hari itu. Rezekinya adalah ilmu, keberkahan, dan kemuliaan yang Allah limpahkan. Kisah mangkuk susu itu mengajarkan bahwa ketika kita takut kehilangan, mungkin yang perlu kita periksa bukan isi tangan kita, tetapi isi hati kita. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki? Apakah kita yakin bahwa apa yang ditakdirkan untuk kita tidak akan pernah meleset? Atau kita masih terjebak dalam bisikan, celaka aku, pasti habis sebelum giliranku? Hari ini mungkin tidak ada mangkuk susu di depan kita, tapi ada banyak situasi serupa. Ada kesempatan untuk berbagi, ada panggilan untuk membantu, ada peluang untuk memberi. Setiap kali kita ragu, ingatlah wajah Abu Hurairah yang pucat menahan lapar. Ingatlah bagaimana ia melihat mangkuk itu berputar dan hatinya hampir putus asa. Ingatlah bagaimana pada akhirnya ia minum sampai kenyang. Rezekimu tidak akan habis hanya karena kamu berbagi. Yang habis justru rasa takutmu jika kamu berani percaya. Dan mungkin disitulah keberkahan terbesar bermula.